Berikutnya, kita akan membahas mengenai strategi pemberi pesan. Setelah merumuskan pesan, maka sangat penting untuk menentukan siapa pemberi pesan. Pemberi pesan atau messenger adalah orang yang akan menyampaikan pesan bagi target audiens. Target audiens seringkali memiliki persepsi tentang siapa yang akan menyampaikan pesan. Target audiens seringkali sangat terpengaruh dengan pemberi pesan. Target audiens memiliki persepsi tentang siapa yang akan memberikan pesan. Pemberi pesan yang dipersepsikan sangat baik oleh target audiens biasanya lebih mudah diterima oleh target audiens. Oleh karena itu sangat penting kita menentukan siapa yang akan memberi pesan tersebut. Menentukan siapa yang akan memberi pesan, siapa yang akan menyampaikan pesan, serta disampaikan melalui saluran komunikasi apa. Ini adalah hal-hal yang harus kita putuskan. Jadi kalau kita perhatikan, pesan apa, siapa yang akan menyampaikan, dan disampaikan melalui apa. Inilah 3 hal yang saling berkaitan dan saling menentukan dalam keberhasilan komunikasi massa. Ada 6 pilihan dalam menentukan pemberi pesan. Nah, kita perhatikan. Ada 6 kelompok pemberi pesan. Pertama, sole sponsor, partner, spokesperson, endorsement, midstream audiences, dan maskot. Mari kita perhatikan satu persatu. Oke. Yang pertama, sole sponsor. Ini yang kita sebut juga sponsor tunggal. Ia dapat menjadi pemberi pesan. Sebuah organisasi nirlaba atau lembaga pemerintah dapat menjadi sponsor tunggal yang menyampaikan pesan dalam komunikasi massa untuk perubahan sosial. Misalnya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya setiap warga negara untuk mengelola sampah dengan baik, yaitu memilah sampah mana, sampah basah, sampah kering, atau sampah plastik, atau sampah kertas, atau sampah kayu, dan lain sebagainya. Organisasi nirlaba juga dapat melakukan komunikasi dengan memberi pesan kepada masyarakat sebagai sponsor tunggal penyampaian pesan tersebut. Misalnya, Yayasan Lembaga Konsumen memperjuangkan hak-hak konsumen, dapat memberikan pesan agar konsumen memberikan pengaduan kepada lembaga yang berwenang jika konsumen mendapatkan kerugian atau kekecewaan dalam membeli atau mengonsumsi barang dan jasa. Sebuah perusahaan atau organisasi nirlaba juga sering menyampaikan pesan tentang perubahan sosial. Misalnya, sebuah bank memberikan informasi atau pesan tentang bagaimana konsumen yang harus lakukan agar terhindar dari penipuan atau transaksi yang akan merugikan konsumen atau nasabah tersebut. Nah, misalnya PT Bank BNI melalui situsnya menyampaikan pesan, berbagai pesan. Nah, salah satunya kita perhatikan, menyampaikan pesan tentang transaksi yang aman, seperti diperlihatkan oleh gambar berikut. Nah, ini salah satu contoh sole sponsor. Ini jelas yang mensponsori pesan ini, pemberi pesannya adalah PT Bank BNI, sebuah perusahaan. Memberikan pesan agar kita terhindar dari penipuan ketika melakukan transaksi mobile banking. Yang berikutnya, yang kita sebut dengan partner. Pemberi pesan dapat dilakukan oleh sebuah kerjasama antara 2 lembaga atau yang disebut dengan partner atau rekan. Kerjasama dalam menyampaikan pesan sering dilakukan oleh lebih dari 2 organisasi. Organisasi yang bekerja sama dapat berbentuk perusahaan atau organisasi mencari laba, atau dapat berbentuk kerjasama antara organisasi nirlaba dengan organisasi yang mencari keuntungan.
Kerjasama juga dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga bukan mencari keuntungan. Atau dengan lembaga yang mencari keuntungan seperti perusahaan. Pihak yang bekerja sama tersebut memiliki kepentingan bersama, yaitu untuk melakukan perubahan sosial. Gambar berikut menunjukkan sebuah pesan sosial yang merupakan kerjasama antara dua perusahaan, yaitu Gojek dengan Halodoc. Nah, ini perhatikan. Pesan yang disampaikan adalah agar masyarakat mau memeriksakan diri untuk mengetahui status diri kesehatan seorang warga masyarakat. Pesan ini adalah sebagai respon wabah yang melanda Indonesia dan beberapa negara lainnya. Kedua lembaga yang bekerja sama itu memiliki kepentingan yang sama, yaitu agar dapat melindungi masyarakat dari wabah corona. Nah, contoh yang lainnya, ini saya jelaskan secara lisan, ya. Kotler dalam bukunya menuliskan, sebuah organisasi nirlaba dan lembaga pemerintah mengkampanyekan sebuah pesan di kota San Francisco agar masyarakat membuka rekening di bank. Ada sekitar 10.000 dari 50.000 rumah tangga di San Francisco tidak memiliki rekening bank. Diperkirakan rumah tangga yang tidak memiliki rekening bank tersebut mengeluarkan sekitar 5% dari pendapatan per tahun untuk membayar biaya cek, biaya bunga, juga biaya terhadap rentenir, serta berbagai jasa keuangan lainnya yang memberatkan rumah tangga. Pemerintah kota di San Francisco berhasil membujuk sekitar 75% dari bank dan kredit union yang ada di kota itu untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar masyarakat mau membuka rekening bank tanpa biaya serta tanpa minimum saldo. Program ini berhasil setelah 2 tahun kampanye diluncurkan. Lebih dari 31.000 rekening bank di San Francisco telah dibuka. Ini menunjukkan keberhasilan kampanye tersebut yang digagas oleh kerjasama antara 3 lembaga, yaitu pemerintah, bank, serta lembaga nirlaba. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, kategori pesan berikutnya yang kita sebut dengan spokesperson. Apa yang dimaksud dengan spokesperson? Beberapa lembaga atau perusahaan menggunakan juru bicara atau spokesperson sebagai pemberi pesan untuk melakukan perubahan sosial. Para juru bicara ini biasanya berasal dari orang-orang yang menjadi pesohor atau selebriti. Misalnya, di Indonesia beberapa artis melakukan kampanye untuk penggalangan dana sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Presiden Barack Obama misalnya telah menjadi juru bicara untuk pemerintah Kenya untuk mengkampanyekan agar masyarakat bersedia untuk mengikuti tes HIV. Untuk membuktikan hal tersebut, Barack Obama beserta istrinya melakukan tes HIV sebelum mereka berangkat ke Kenya. Presiden Barack Obama memberi pesan kepada masyarakatnya bahwa tidak perlu khawatir untuk mengikuti tes HIV. Dengan mengikuti tes HIV tersebut, masyarakat akan dengan cepat diketahui apakah mereka positif atau negatif. Dengan diketahuinya status kesehatan masyarakat, maka mereka dapat segera melakukan pengobatan atau perawatan. Nah, Presiden Barack Obama memberi pesan bahwa tidak perlu malu untuk melakukan tes HIV. Silakan para mahasiswa memberikan contoh-contoh apa program atau pesan yang disampaikan oleh para juru bicara untuk melakukan perubahan sosial. Oke, bisa Anda menyebutkan siapa saja selebriti di Indonesia yang melakukan perubahan sosial yang ikut kampanye? Oke, sebutkan. 1. Oke, 2. Oke, bagus. Nah, lembaga-lembaga tersebut biasanya menggunakan orang-orang yang terkenal atau yang dikenal oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai juru bicara dalam perubahan sosial. Istilah yang dikenal sekarang adalah influencer, yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain. Orang-orang tersebut bisa berasal dari berbagai latar belakang.
Nah, ini salah satu contoh spokesperson yang dirilis oleh sebuah situs berita, yaitu Deddy Corbuzier, seorang artis dan pembawa acara. Ketika ia menyikapi situasi politik pada tahun 2019, dewasa itu pintar menyikapi keadaan, bukan menyalahkan keadaan. Nah, kategori berikutnya adalah endorsement. Bentuk keempat dari pemberi pesan adalah yang disebut dengan penguatan. Penguatan ini bisa berasal dari lembaga di luar organisasi yang memberikan pesan. Penguatan biasanya dalam bentuk logo maupun kesaksian yang disampaikan oleh lembaga di luar organisasi tersebut. Misalnya ada logo atau cap dari Kementerian LHK untuk menunjukkan bahwa program tersebut disokong oleh kementerian tersebut. Misalnya, sebuah lembaga sosial mengkampanyekan agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Pada kampanye tersebut, dalam bentuk poster misalnya, kemudian disertakan logo dari Kementerian LHK. Ini untuk memberikan bukti kepada target audiens bahwa kampanye tersebut disetujui dan disokong oleh Kementerian LHK. Ini adalah sebuah contoh kerjasama Halodoc dan Gojek di-endorse, dikuatkan, didukung oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Baik, berikutnya kita bahas pemberi pesan yang disebut dengan midstream audiences. Apa yang dimaksud dengan midstream audiences? Pemberi pesan dapat berbentuk target antara, yaitu seseorang yang sangat dekat dengan target masyarakat yang menjadi sasaran kampanye perubahan sosial. Misalnya, IPB akan melakukan kampanye agar masyarakat dapat menanggulangi masalah stunting di pedesaan. Dalam melakukan kampanye tersebut, masyarakat akan melibatkan tokoh masyarakat di sebuah desa di mana target audiens itu berada. Orang perantara tersebut adalah bisa istri kepala desa, atau bidan desa, atau penyuluh KB, atau para guru sekolah. Mereka dianggap sebagai tokoh dan orang-orang yang sangat dekat dengan masyarakat di lokasi. Kampanye perubahan sosial dapat melibatkan mereka sebagai pemberi pesan. Pemberi pesan tersebut dianggap orang-orang yang dekat dengan target sasaran, sehingga mereka dapat dipercaya. Misalnya di kampus sebuah universitas, kita akan melakukan kampanye kepada para mahasiswa, agar para mahasiswa rajin untuk melakukan olahraga secara rutin setiap minggu. Kampanye ini dapat melibatkan para tokoh mahasiswa, misalnya ketua himpunan profesi, ketua senat mahasiswa. Mereka adalah yang dipilih oleh para mahasiswa. Karena itu mereka dikenal oleh para mahasiswa. Mereka sangat dikenal oleh para mahasiswa. Kampanye untuk mempromosikan olahraga tersebut dapat memanfaatkan para tokoh mahasiswa untuk menjadi pemberi pesan. Yang berikutnya, yang kita sebut dengan maskot. Apa yang kita sebut dengan maskot? Maskot adalah kartun, karakter, pemberi pesan ciptaan dari lembaga sosial maupun swasta. Maskot sering digunakan oleh perusahaan atau lembaga sosial, bahkan pemerintah. Maskot atau kartun ini paling populer digunakan oleh perusahaan biasanya mengkampanyekan suatu merek. Maskot sering digunakan sebagai representasi dari sebuah merek produk. Misalnya Ronald McDonald. Biasanya target sasaran adalah kelompok konsumen yang berusia muda, terutama anak-anak yang menyukai kartun maupun maskot. Perusahaan menciptakan maskot atau kartun untuk menggambarkan produk atau merek yang dijualnya. Demikian pula perubahan sosial dapat menggunakan konsep maskot atau kartun karakter ini untuk mengkampanyekan perubahan sosial. Oke, baik. Coba adik-adik mahasiswa sebutkan kartun atau maskot yang biasanya digunakan atau yang pernah Anda ingat muncul pada kampanye perubahan sosial. Oke, sebutkan. Oke.
Bagus. Baik. Yang berikutnya. Ini adalah sebuah contoh di mana kegiatan pemasaran sosial seringkali melibatkan para artis atau para penghibur untuk menarik perhatian. Kita sudah memiliki 6 kategori pemberi pesan. Coba tolong sebutkan. Yang pertama apa? Oke. Yang kedua? Oke, bagus. Yang ketiga? Oke. Yang keempat? Oke. Yang kelima? Oke. Yang keenam? Ya, bagus. Bagus, Anda sudah berhasil menyebutkan siapa saja pemberi pesan. Baik, berikutnya kita akan bahas. Di antara 6 itu mana yang dipilih? 1, 2, atau 3? Bagaimana memilih dari pemberi pesan itu? Kita menginginkan pemberi pesan itu adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas. Ada 3 faktor yang menentukan kredibilitas dari pemberi pesan. Yang pertama adalah keahlian, yang kedua kepercayaan, yang ketiga tingkat kesukaan terhadap pemberi pesan. Expertise, keahlian. Apa definisinya? Ini adalah persepsi pengetahuan yang dimiliki oleh pemberi pesan yang akan mendukung klaim yang dikatakannya. Misalnya, kampanye pemasaran sosial akan mengemukakan pentingnya sarapan pagi bagi anak sekolah. Pesan ini tentu akan lebih kredibel jika disampaikan oleh pemberi pesan yang memiliki keahlian atau latar belakang ahli gizi. Demikian pula ketika kita ingin menyampaikan pesan perlunya menggosok gigi setiap pagi dan sore yang disampaikan oleh seseorang dokter gigi tentu akan lebih kredibel jika disampaikan oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dokter. Yang kedua, trustworthiness. Ini yang kita sebut dengan kepercayaan. Ini berkaitan dengan kejujuran dan objektivitas dari pemberi pesan. Pemberi pesan yang netral tentu akan dipersepsikan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ketika ia mengatakan hal yang positif tentang perubahan perilaku dibandingkan dengan pemberi pesan yang dibayar sebagai endorsement oleh proses pemasaran sosial. Ketika pesan disampaikan oleh orang yang kita kenal, misalnya teman atau saudara, tentu akan lebih dipercaya dibandingkan pesan disampaikan oleh orang asing yang kita tidak kenal. Kepercayaan ini juga berkaitan dengan keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh pemberi pesan. Seorang dokter yang memberi pesan misalnya tentang memelihara kesehatan yang baik tentu lebih dipercaya dibandingkan dengan seorang yang bukan dokter. Seorang pengusaha yang selalu membayar pajak tepat waktu tentu akan lebih dipercaya dibandingkan dengan pejabat pajak yang mengatakan bahwa masyarakat harus membayar tepat waktu. Yang ketiga, yang menentukan kredibilitas, yang disebut dengan likability, tingkat kesukaan. Pemberi pesan harus memiliki sifat disukai oleh target audiens. Tingkat kesukaan ini sangat ditentukan oleh daya tarik dari pemberi pesan. Pemberi pesan yang menyenangkan saat mendengar ucapannya adalah salah satu karakter yang disukai oleh target audiens. Wajah menarik dari pemberi pesan mungkin juga menjadi faktor penentu tingkat kesukaan target audiens terhadap pemberi pesan. Nah, jadi ada 3 ya sumber kredibilitas. Yang pertama apa? Oke. Yang kedua? Oke. Bagus. Yang ketiga? Oke. Baik. Kita lanjutkan. Ini adalah beberapa contoh tentang kampanye sosial. Bagaimana mengkampanyekan banyaknya penyalahgunaan obat-obatan yang membahayakan diri masyarakat. Ini adalah ilustrasi dari Med Project di Montana. Ya. Bagaimana kampanye ini sangat intensif digulirkan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan Med ini.